Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Hadirin jamaah salat zuhur yang berbahagia, puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua masih bisa melaksanakan sholat berjamaah pada siang hari ini. Tak lupa sholawat dan salam kita sampaikan pula kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sholat zuhur yang berbahagia, pada tahun 2012 saya mendapatkan kesempatan untuk berkunjung ke Seattle, sebuah kota di wilayah utara Amerika Serikat. Dan saya berkunjung ke sebuah gereja terbesar di sana yang bernama The First Baptist Church, tepat pada hari Jumat, untuk melakukan dialog, temu wicara dan diskusi dengan beberapa tokoh agama dari kalangan Protestan maupun Katolik, termasuk Mormon yang merupakan dari Kristen Latin di Amerika. Nah, kebetulan dalam diskusi itu yang mencuat adalah masalah intoleransi. Nah, tapi yang menarik dalam sebuah diskusi itu adalah, yang pertama adalah ketika warga negara Amerika secara umum pasca 9/11 itu mengatakan bahwa radikalisme agama, terorisme dan lain-lain itu selalu diidentikan dengan Islam pasca kasus 9/11. Tapi di saat bersamaan justru hasil penelitian dari Pew Research Center itu ledakan orang-orang mu'alaf yang masuk Islam itu justru membengkak dan naik sampai 7 kali lipat pasca kasus 9/11. Nah, yang menarik tadi adalah ketika berkunjung ke sebuah masjid yang berdampingan dengan di Seattle itu, di Amerika itu kesulitan sekali menemukan ustadz atau kiai untuk mengislamkan orang-orang yang ingin masuk Islam. Karena begitu berbondong-bondongnya orang ingin mengenal Islam. Di satu sisi itu merupakan anugerah, merupakan hidayah bagi orang-orang non-muslim di Amerika untuk tertarik mendalami Islam. Padahal kita tahu Amerika adalah negara yang sangat liberal, bukan hanya terhadap Islam, tetapi juga agama-agama yang lain. Saya juga menemukan fenomena di Amerika itu ada orang yang tiap hari ganti agama. Karena bagi mereka adalah hak beragama itu sama dengan hak untuk tidak beragama. Karena mereka sangat liberal dan sangat demokratis. Amerika selalu menjunjung tinggi HAM atau hak asasi manusia, tapi saya juga tidak pernah menemukan tentang kewajiban asasi. Padahal dalam Islam itu, where is the right, there are the obligation. Di mana ada hak, maka di situ ada kewajiban, dan di mana ada kewajiban, maka di situ ada hak. Nah, dalam kesempatan itu yang paling menarik adalah bukan soal tentang saya menemukan misalkan tentara Amerika atau polisi di New York Police Department atau NYPD itu melakukan sholat berjamaah sampai 3 shift di Masjid Agung New York. Senjata dia taruh di tempat sujud, lalu dia sholat seperti layaknya saya. Sampai saya mengatakan, jangan-jangan ini orang paling duluan masuk surga. Bagaimana mungkin di negara yang non-muslim seperti dan sebesar Amerika, itu dia bisa melaksanakan ibadah tepat waktu daripada kita semua di lingkungan universitas di saat adzan berdengung. Saudara-saudara kita masih ada asik yang ngobrol, asik mengajar, diskusi, dan meninggalkan kewajiban kita yang hanya 5 waktu saja untuk menghadap Allah. Nah, itu hikmah yang paling menarik tentang apa arti intoleransi. Jadi jangan-jangan kita ngomong intoleransi atau toleransi, ngomong tentang deradikalisasi, tapi kita juga meninggalkan nilai-nilai agama yang sesungguhnya itu harus menjadi way of life bagi kita semua. Nah, ayat tadi dalam Quran surat Al-Kafirun itu menjadi fondasi utama bagi kita semua. Betapa sangat pentingnya menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, saling menghormati antar umat beragama melalui interfaith dialog.
Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana agar kita terhindar dari hal-hal yang sifatnya sebut saja pemikiran-pemikiran yang akan merusak keyakinan, yang akan merusak persatuan dan kesatuan, yang akan merusak nilai-nilai kebangsaan, yang akan memecah bangsa kita yang besar ini. Nah, para ulama mengatakan bahwa ilmu pengetahuan tanpa agama itu akan pincang. Demikian pula sebaliknya. Agama jika tidak didukung dengan ilmu pengetahuan juga tetap akan pincang. Nah, oleh karena itu, sebagai insan akademis di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, tentu metamorfosis atau perubahan dari dulu STAIN ke IAIN kemudian sekarang menjadi universitas, tentu ada banyak sekali disiplin ilmu yang kita pelajari. Ini idealnya itu membuat cara berpikir kita semakin terbuka, semakin pluralis, semakin humanis, semakin toleran, dan semua hal kita itu harus siap berhadapan dan merespon persoalan-persoalan kekinian yang tidak hanya ditakar pada hal-hal yang sangat partikular atau hanya bagian-bagian kecil. Jadi ketika kita mempelajari sesuatu, kita harus bersifat holistik, harus memahaminya secara keseluruhan, bukan hanya what does mean in text, tetapi juga what does mean behind the text. Bukan hanya memahami apa yang kita baca dalam Quran, hadis, atau kaidah-kaidah hukum atau norma-norma yang diwariskan oleh para ulama sebagai warasatul anbiya, tapi dengan nalar kita semua, kita harus memahami semuanya secara universal. Karena saya meyakini bahwa Islam itu memuat seluruh perangkat kehidupan baik di dunia maupun akhirat di berbagai bidang kehidupan. Nah, oleh karena itu, ketika saat itu hari Jumat saya di The First Baptist Church di New York itu, di Seattle itu, kebetulan sudah tiba waktu salat Jumat. Lalu kemudian pimpinan gereja mengatakan, "Saudara Denny, this is the overtime. You need to praying Jumat together with your college. And I saved a place, special places for you." Lalu kemudian ada ruangan kecil disekat di tempat altar, tempat membaptis. Itu dijadikan tempat oleh saya dan kawan-kawan sholat Jumat di dalam gereja. Jadi jangan heran, kita nggak usah benci kalau ada orang non muslim masuk masjid. Justru dia sedang belajar Islam. Bukan haram pula kita untuk datang masuk ke gereja misalkan. Memang ada pandangan-pandangan yang partikular dalam diri kita. Misalkan begini, mengucapkan Natal itu dianggap man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum, langsung dikafirkan dengan dasar yang sangat tekstualis dari ayat tadi. Tapi kita tidak paham, misalkan ayat itu ditujukan arti dari kata toleran. Nah, saudara-saudara sekalian, janganlah memahami agama itu dalam hal-hal yang sangat partikular. Agama itu bicara tentang ibadah, muamalah, ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum. Terlalu kecil rasanya kalau Islam harus dibatasi pada hal-hal yang sangat partikular. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, belajar dari pengalaman tersebut, saya berpikir untuk membuat dunia ini maju dan damai, untuk membuat hidup kita itu tentram di dunia dan akhirat sampai kepada hidayah Allah, saya ditausiahi 3 pesan oleh guru saya itu, Pak Kiai. Jadi kalau kamu nanti lulus selesai doktor, maka sekurang-kurangnya kamu masuk ke dalam satu kategori dari 3 golongan. Yang pertama adalah Sayyidul Ummah. Mahuwa Sayyidul Ummah, ternyata Sayyidul Ummah adalah derajat tingkatan kualitas manusia yang tertinggi. Saya berpikir untuk mendapatkan gelar Sayyid, rasa-rasanya tidak ada di antara semua umat muslim yang mampu kecuali hanya Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam setiap sholawat kita selalu menyebut Sayyidina Rasulullah Muhammad, karena dia orang paling mulia, paling sempurna di antara kita semua. Sangat muskil bagi kita semua untuk sampai kepada tingkatan Sayyidul Ummah seperti Kangjeng Rasul. Nah, jika kamu tidak sampai ke situ, sekurang-kurangnya kamu turun ke derajat tingkatan yang kedua. Kalau tidak bisa jadi Sayyidul Ummah, jadilah kamu Khodimul Ummah. Saya paham dalam ilmu bahasa Arab, Khodimul Ummah berasal dari kata khodam. Khodam artinya penjaga, berarti saya harus menjadi pemimpin. Karena hadis mengatakan kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Kita jadi pemimpin. Tapi dosa besar rasanya kalau kita tidak memberi keadilan. Kita tidak memberikan respek, pengakuan, penghormatan dan keadilan bagi semua orang yang dipimpin.
Dan catatannya adalah tidak semua orang menjadi pemimpin. Karena kalau semua orang dijadikan pemimpin, lalu siapa yang harus menjadi dipimpin? Itulah konsep imamah dan imarah dalam ajaran Islam. Maka betul dalam ayat Al-Quran, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kita harus taat pada pemimpin. Wakil dekan taat kepada dekannya, dekan taat kepada rektornya, mahasiswa taat kepada gurunya, anak taat dan patuh kepada orang tuanya. Dan itu bahkan diakui oleh seorang A.R. Gibb, orientalis barat. Everyone has an obligation to obey his own religious rules. Barang siapa yang menganut suatu agama, maka dia harus tunduk, taat, dan patuh kepada hukum agama yang dianutnya. Nah, ternyata berat juga menjadi pemimpin. Rasa-rasanya ilmu kita walaupun sudah sampai ke jenjang profesor atau doktor sekalipun, sulit untuk menjadi orang adil. Nah, tausiah yang ketiga mengatakan, sekurang-kurangnya kamu masuklah menjadi aqdamul ummah. Ternyata dalam bahasa Arab, aqdamul ummah itu berasal dari kata aqdam. Aqdam bahasa dasarnya, kata dasarnya berarti tangga. Berarti kalau tangga yang saya pahami dalam bahasa Sunda artinya pundak. Berarti kalau saya menjadi dokter, berarti saya harus menjadi pundak bagi murid-murid saya yang master untuk naik ke jenjang dokter. Bahasa Sundanya itu kudu nyuhun kanu diluhur, ngahayap kanu dihandap, ngajait kanu digigir. Jadi saling membesarkan. Keliru besar rasanya kalau kita sesama umat Islam saling memusuhi, iri, dengki, jahilkan yaya dan lain-lain. Justru itu yang akan merusak keimanan dan keyakinan kita semua. Artinya semakin kita bertambah tinggi ilmu, dulu ketika kita sekolah SD, semakin dewasa, SMP, SMA, kemudian kuliah, S1, S2, S3, apalagi menjadi profesor. Rasa-rasanya di kalangan Arab, gelar profesor itu disebut ustadz. Ustadz artinya maha guru, yang kearifan, keilmuan, dan kebijakannya sangat luar biasa. Maka itu harus menjadi tauladan. Jadi ketika kita lulus kuliah S1, lulus kuliah S2, lulus kuliah S3, sekurang-kurangnya kita menjadi aqdamul ummah bagi orang-orang di sekeliling kita, sekurang-kurangnya di keluarga sendiri. Karena kalau kita memulai semuanya dari keluarga, maka dampak sosialnya adalah ke masyarakat, dari masyarakat maka akan terbentuk negara yang kuat. Insya Allah dengan semua tuntunan, hidayah, taufik dan inayah dari Allah, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan petunjuk dan masuk ke dalam golongan orang-orang yang berilmu dan beruntung baik dunia maupun di akhirat. Billahi taufik wa hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.